what about it? 17 in my bedroom talking. You said that by now we paid the rules of worship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman sekalian? Semoga kita selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Lydia, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, kali ini saya sedang berada di salah satu tempat wisata yang berada di Kabupaten Goa. Lebih tepatnya di Desa Bisoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Berkunjung ke Sulawesi Selatan, jangan lupa singgah di Bisoloro, desa yang menyimpan keindahan alam hutan pinus untuk para pencinta alam. Sejauh mata memandang, Anda akan disuguhkan pemandangan alam menakjubkan. Menikmati suasana hutan yang masih segar dan asri menjadi salah satu pilihan terbaik untuk habiskan waktu liburan. Potret pemandangan alam yang menarik bisa menjadi pilihan latar belakang mengabadikan momen. Dari beberapa pilihan destinasi wisata alam, Anda bisa mengunjungi hutan pinus Bisoloro, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, selain itu, wisata alam ini digunakan sebagai area camping atau perkemahan yang dapat dikunjungi oleh berbagai kalangan. Desa Bisoloro memiliki hamparan hutan pinus luas yang hampir mirip dengan latar belakang lokasi syuting film Twilight. Hampir semua latar belakang dalam part film tersebut menggunakan hutan pinus, bukan? Anda bisa menemukan latar belakang dengan kemiripan yang sama di hutan pinus Bisoloro. Tentunya Anda bisa mengabadikan setiap momen selama berada di dalam hutan pinus tersebut. Suasana dan pemandangan matahari terbenam dari hutan ini terpampang indah dengan penampilan lereng gunung yang menakjubkan. Dari hutan ini, pengunjung juga bisa melihat 4 kabupaten, yakni Sumbu Minasa, Ibu Kota Goa, Jeneponto, Makassar, dan Takalar. Sebelumnya, Desa Bisoloro ini belum dikenal banyak orang, hingga ada sebuah komunitas datang di tahun 2016 menggelar sebuah event musik seru bernama Musik Hutan. Pasca digelarnya musik, tahun 2017, pemerintah daerah Goa membenahi infrastruktur untuk memberi kenyamanan pengunjung. Selain pembenahan infrastruktur, mereka juga meningkatkan pelestarian lingkungan kawasan hutan pinus. Dibangunnya sarana jalan yang membadai guna mendukung Desa Bisoloro sebagai objek wisata adalah bentuk kontribusi besar yang bisa mendorong kehidupan ekonomi warga desa setempat. Hawa sejuk dan segar membuat banyak pengunjung betah berlama-lama di wisata alam ini. Bahkan tak jarang beberapa pengunjung menghabiskan waktu dan bermalam di sini. Jadi, jangan heran jika Anda akan melihat banyak tenda yang terbangun di berbagai sudut hutan. Selain itu, banyak pula pengunjung yang membawa hammock dengan tujuan untuk bersantai sembari melihat keasrian pepohonan yang menjulang tinggi di atas langit. Karena ketinggian dan juga kerapatan pohon pinus yang banyak, suasana teduh pun tercipta dengan sendirinya. Bahkan di beberapa sudut dan titik hutan memiliki pencahayaan yang sedikit, sehingga suasana menjadi gelap. Pastinya para pengunjung mustahil merasakan kepanasan. Namun bila musim hujan tiba, Anda harus lebih waspada karena jalanan akan menjadi licin. Meski demikian, hal itu tidak akan mengubah keindahan alam hutan ini. Sudah biasa melihat matahari tenggelam di pantai? Anda wajib untuk mencoba spot baru menikmati matahari tenggelam di hutan pinus Bisoloro. Warna jingga yang semburat di langit menjadikan daya tarik tersendiri bagi setiap wisatawan yang mengunjunginya. Selain perpaduan warna jingga dan biru di langit, Anda bisa merasakan udara sejuk khas pegunungan yang akan menenangkan hati siapapun yang mengunjungi hutan pinus Bisoloro ini. Hutan pinus Bisoloro cocok jika digunakan sebagai tujuan destinasi kunjungan liburan para wisatawan lokal hingga asing. Destinasi wisata alam ini juga beberapa kali menawarkan konser musik tahunan yang sangat memukau.
Mana tahu ketika mengunjungi wisata ini Anda akan mendapatkan kesempatan melihat konser musik tahunan. Musik yang ditampilkan pun juga memiliki genre yang beragam dan mampu disesuaikan dengan kesukaan pengunjung. Hutan Pinus Bisoloro berlokasi di Desa Bisoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Bagi Anda yang berminat mengunjungi wisata alam ini dari kota Makassar, maka bisa menuju Desa Bisoloro menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Dari arah kota Makassar, total lama perjalanan selama kurang lebih 90 menit. Dengan jarak 30 km dari pusat kota, Anda bisa pilih jalur Jalan Hertasnik atau Jalan Sultan Alauddin. Bila Anda memilih Jalan Hertasnik, ambil akses jalan tersebut dengan memotong jalur hingga menuju ke Jalan Poros Marinau. Jalur ini lebih dekat jika dibanding melewati Jalan Sultan Alauddin terlebih dahulu. Apabila Anda datang dari arah Kabupaten Goa, perjalanan yang harus ditempuh sekitar 25 km dengan waktu 60 menit saja. Hal yang harus diperhatikan adalah selalu berhati-hati ketika melewati jalanan yang terbilang lembab. Sebagian besar permukaan jalanan memang mulus, namun Anda perlu tetap waspada. Hal ini dikarenakan jalan yang ditempuh tidak selebar jalan di perkotaan. Luas jalan hanya bisa dilewati oleh 2 kendaraan berupa mobil saja. Jalan tersebut tidak bisa memuat dengan aman apabila terdapat mobil yang berpapasan dari arah yang berlawanan. Hal ini tentu akan menjadi bahaya bagi Anda jika memaksakan melewati jalan yang terjal tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan, Kabupaten Goa memiliki kawasan hutan pinus yang luas. Salah satunya adalah Hutan Pinus Bisoloro. Wisata alam ini akan menyajikan pemandangan pinus lebat yang akan memberikan kesejukan bagi siapapun yang mengunjunginya. Beberapa fasilitas yang bisa Anda dapatkan yakni bangku kayu, meja kayu, dan beberapa tempat untuk berteduh. Meski tak tergolong lengkap, fasilitas yang telah disiapkan tentu akan sangat berfungsi bagi wisatawan. Nah, bagi Anda yang berminat untuk bermalam di wisata alam ini, hal ini sangat bisa dilakukan. Hutan Pinus Bisoloro menyediakan area luas untuk para pengunjung yang ingin camping. Karena jauh dari jangkauan warga sekitar, Anda bisa merasakan kealamian yang masih terjaga jika mengunjungi wisata alam ini. Tingginya hamparan pohon pinus yang menjulang ke langit akan membuat waktu liburan Anda semakin berkesan. Dengan pemandangannya yang menakjubkan, wisata alam Hutan Pinus Bisoloro ini juga sering dijadikan sebagai spot foto prewedding. Pengunjung yang ingin melakukan potret prewedding dapat berkunjung ke wisata ini di jam yang dapat disesuaikan dengan keinginan mereka. Bila Anda berminat melakukan foto prewedding di tempat ini, Anda bisa meminta pihak pengelola untuk membersihkan area spot foto terlebih dahulu. Bila perut mulai terasa lapar, lokasi wisata ini juga menyediakan kedai kopi. Harganya sangat terjangkau, mulai dari 8.000 hingga 15.000-an. Sementara itu, Anda juga bisa menikmati makanan berat seperti menu pop mie goreng, ataupun mie instan berkuah dari pedagang setempat. Jika udara mulai terasa dingin, Anda bisa menikmati secangkir kopi dan mie goreng berkuah yang akan menghangatkan tubuh, hanya dengan harga yang ramah di kantong. Dengan mengunjungi destinasi wisata Hutan Pinus Bisoloro, Anda bisa melakukan kegiatan menarik seperti naik ayunan atau bersantai dengan hammock. Banyaknya pohon pinus yang memiliki jarak berdekatan akan menjadikan kesempatan baik untuk memasang hammock. Pohon tersebut akan menahan beban dengan kuat. Oleh sebab itu, jangan heran ketika Anda mengunjungi tempat ini dan menemukan banyak hammock yang terpasang di beberapa titik area. Suasana sejuk, tenang, dan nyaman sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat berkumpul keluarga. Selain menikmati suasana alam yang asri, Anda juga bisa berpiknik dengan keluarga. Piknik bersama keluarga menjadi salah satu kegiatan yang juga bisa dijadikan sembari mengajari anak-anak mengenai alam.
Selagi singgah di tanah Sulawesi Selatan, tidak ada ruginya untuk mengunjungi destinasi wisata alam Hutan Pinus di Soloro sebagai pelengkap liburan. Meski belum tersedia fasilitas yang cukup lengkap, namun keindahan alam dan asri yang disuguhkannya begitu memukau. Nah, tempat wisata yang kedua yaitu Ere Bambang, kolam permandian air panas bak permata tersembunyi di desa Pencong Goa. Konon katanya, pada masa silam, kawasan Birimbulu yang menjadi area pegunungan Lompo Batang dan Bawah Karaeng yang masuk wilayah maritim Kerajaan Goa, Kabupaten Goa, saat ini kisah 7 bidadari muncul di Marairang, desa Pencong saat ini. Nah, di pegunungan bukit terdapat gua tua yang lalu menjadi tempat bermukim 7 bidadari tersebut. Ketujuh bidadari itu melakukan aktivitas selayaknya manusia. Mereka masak dan minum di sekitar mulut gua. Dalam aktivitas tersebutlah yang konon membuat kawasan tempat bermukim bidadari itu punya sumber mata air panas. Tempat itu disebut oleh masyarakat sekitar dengan nama Ere Bambang yang berarti air panas. Wisata alam yang menjadi primadona warga desa Pencong ini berada sekitar 130 km dari kota Makassar. Sumber air panas yang mengalir di sela-sela bebatuan itu pertama kali ditemukan pada tahun 1960-an oleh pengunjung yang berasal dari Kabupaten Bantai. Pengunjung tersebut kemudian menyebutnya dalam bahasa daerah Makassar yaitu Ere yang artinya air dan Bambang yang artinya panas, sehingga dinamakanlah Ere Bambang atau air panas. Suhu air Ere Bambang sendiri berkisar 60-70 derajat Celcius. Sumber utama air panas tersebut terdapat pada 2 sumber kecil di sela-sela bebatuan dan masih banyak lagi sumber-sumber kecil lainnya. Legenda tentang 7 bidadari itu cukup dipercaya, khususnya masyarakat sekitar. Apalagi tidak ada yang bisa menjelaskan secara pasti mengapa ada sumber air panas di tempat tersebut. Selain itu, tempat permandian air panas yang juga memiliki pohon cinta atau tempat muda-mudi mengikatkan cinta mereka hingga bisa berjodoh sampai ke perang dunia. Di tengah banyaknya pilihan tempat rekreasi yang bermunculan saat ini membuat Ere Bambang semakin lama semakin berkurang pengunjungnya. Makanya tak mengherankan bila banyak orang termasuk warga gua sendiri tidak mengetahui permandian air panas di desa Pencong ini. Apalagi mengenal legenda 7 bidadari yang turun di Birimbulu. Dikelilingi pohon beringin yang rindang, kolam permandian air panas di desa Pencong bak permata tersembunyi. Berendam di kolam air panas bisa membantu tubuh lebih rileks dan mengurangi stres. Kalau kalian berencana untuk memanjakan diri di akhir pekan setelah menjalani aktivitas yang padat, mengunjungi wisata permandian air panas bisa jadi solusinya. Tidak hanya sumber air panas, di dekatnya juga terdapat sumber air biasa dengan suhu normal yang kemudian menjadi daya tarik bagi pengunjung karena dapat merasakan perbandingan keduanya. Seiring perkembangannya, wisata permandian air panas ini mulai ramai dikunjungi oleh orang-orang di sekitar kampung tersebut. Hingga pada tahun 2004, permandian air panas Pencong ini mulai mendapatkan dana hibah dari pemerintah. Dana hibah digunakan untuk pembuatan kolam, kamar ganti pakaian, gazebo, dan pagar kawat berduri yang masih ada sampai sekarang. Namun, kondisinya sudah lapuk karena tidak terawat. Pembangunan tersebut selesai dalam waktu 1 tahun yang kemudian dibuka untuk umum. Permandian air panas Pencong ramai-ramainya dikunjungi pada tahun 2005 hingga 2008. Apalagi jika menjelang bulan Ramadan. Hampir setiap hari permandian ini dipadati pengunjung hingga berganti mandi di kolam tersebut. Pengunjungnya berasal dari desa tetangga dan dari Makassar, Takalar, Jeneponto, dan Bantai. Sehingga dapat menarik perhatian orang untuk datang mencoba mandi air panas dan setelah pulang bisa berpikir untuk kembali berkunjung. Adapun kendala yang dialami saat ini yaitu berkurangnya pengunjung karena pandemi dan infrastruktur jalan yang belum diperbaiki.
Pemandian air panas Pencon juga belum memiliki pengelola tetap. Meski begitu, kolam permandian air panas ini tetap worth it dikunjungi untuk sekedar menikmati relaksasi berendam air panas di bawah naungan beringin yang teduh. Nah, itulah yang dapat kita bahas mengenai 2 tempat wisata yang berada di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Yeah.